Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama. Adapun pembahasan yang akan kita bahas yaitu kita akan mempelajari tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, ini kita akan coba ambil topik-topiknya aja ya, untuk mempermudah kita dalam kegiatan pembelajaran. Di sini juga akan kita pelajari tentang satu aja kali ya, karena nggak usah banyak-banyak. Misal kandungan surat An-Nisa ayat 59 dan surat Nahl ayat 64 ya. Oke, karena di sini nomor halamannya nomor 6, kita langsung beranjak nomor 6 aja. Nah, sebenarnya teman-teman, saya rasa teman-teman sudah memahami ya untuk membaca Al-Quran. Sebelumnya saya harusnya tahu dulu tuh teman-temannya udah paham mungkin ya Al-Quran, cara membaca Al-Qurannya seperti itu kira-kira. Kalau udah, kita akan lewati pembelajaran ini untuk pembelajaran atau pembacaan huruf-huruf abjad Al-Quran. Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Di sini ada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Oke, teman-teman, kalau Islam itu ya berpatokan teguh kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya. Di sini disampaikan pedoman hidupnya dan dan sunnahnya. Al-Quran dan sunnahnya sebagai pedoman hidup. Dimana teman-teman ya teman-teman pasti berpatokan kepada Al-Quran ya. Di Al-Quran itu udah jelas, udah disampaikan bahwa tentang tentang makan makanan yang halal, haram dan lain seterusnya, banyak sekali. Al-Quran adalah firman Allah atau perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf itu tulisan Al-Quran ya, dan menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, khususnya umat yang beragama Islam ya. Al-Quran itu berisi apa aja sih? Ya, pada dasarnya Al-Quran itu berisi akidah. Akidah itu apa? Akidah itu tentang keimanan. Keimanan kita terhadap Tuhan kita, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran juga berisi tentang ibadah, cara beribadah. Ya. Di sana dijelaskan bahwa kita harus melaksanakan apa? Kewajiban yang salah satunya adalah ibadah. Cara ibadahnya disampaikan juga. Al-Quran juga menjelaskan tentang akhlak, budi pekerti, ya, tentang akhlakul karimah, akhlak yang baik, tentang budi pekerti atau enggak karakter. Dan di Al-Quran juga membahas atau berisi tentang muamalah, hubungan sosial dan kemasyarakatan. Farhadir rahimakumullah ta'ala, di dalam kitab Al-Quran ya, tidak ada keraguan lagi padanya tentunya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 tentu disampaikan bahwa tidak ada keraguan padanya itu pada Allah, petunjuk bagi para mereka yang bertakwa. Nah, itu tentang Al-Quran ya. Tentang hadis sekarang, hadis itu sebagai sunnahnya itu hadis. Hadis itu apa sih? Nah, teman-teman, hadis itu adalah segala perkataan. Jadi perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang dijadikan contoh atau pedoman oleh umat Islam. Sunnah berfungsi sebagai apa aja sih? Yang pertama, penjelas Al-Quran. Jadi menafsirkan ayat-ayat yang umum ya. Lalu juga pelengkap Al-Quran ya, di mana memberi rincian yang belum dijelaskan. Misal dia akan lebih detail lagi menjelaskan tentang Al-Quran.
Karena kan tadi hadis itu sebagai perkataan atau perbuatan atau persetujuan Nabi Muhammad yang dijadikan sebagai contoh atau pedoman oleh umat Islam. Contohnya seperti apa sih dalam hadis itu? Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Salatlah kamu, salatlah kamu, salat ya, melaksanakan ibadahlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Itu apa? Hadis ini tentunya menjelaskan cara salat yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Kita harus melihat atau mengetahui bagaimana cara Nabi melaksanakan sholat. Nah, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Artinya apa? Setiap Muslim harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan dalam seluruh aspek kehidupan, ya, dimana baik dalam beribadah, berakhlak, bekerja maupun bermasyarakat. Kita harus apa? Harus apa tadi? Menjadikan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman, panduan dalam kehidupan kita, gitu ya. Mengapa disebut pedoman hidup? Ada yang tahu nggak kira-kira teman-teman? Kenapa disebut pedoman hidup? Karena keduanya memberikan apa? Pertama adalah petunjuk, ya. Petunjuk tentang apa? Tentang mana yang benar dan salah. Di dalam Al-Quran jelas ya, kita dilarang untuk makan makanan yang nggak halal, ya. Salah satunya adalah khamr, minuman keras gitu kan. Terus lagi apa? Makan makanan yang yang memabukkan, contoh tadi. Terus lagi makan darah, ya, makan bangkai, ya, dan seterusnya, banyak sekali. Nanti kita baru pertama aja. Nah, kenapa juga pedoman disebut pedoman hidup? Karena tuntunan moral dan akhlak. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa kita harus memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah. Di dalam, dan kenapa disebut pedoman hidup sebagai acuan hidup, ya, karena aturan ibadah dan hukum Islam. Dan hukum Islam memerintahkan kita untuk apa? Untuk selalu jujur. Misal dalam jangan sampai memberatkan orang lain. Misal gini, jujur dalam kelakuan. Misal kita nih lagi jualan, jangan sampai itu timbangannya dikurang-kurangin. Misal saya nih 1 kilo, padahal enggak 1 kilo, satu dusnya ini 1 kilo loh. Nah, padahal enggak 1 kilo. Nah, misalnya seperti itu jangan ya. Nah, dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang itu. Terus lagi cara hidup agar bahagia di dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran dijelaskan. Dan sunnahnya dijelaskan ya, bahwa kita harus selalu mengedepankan, intinya kita itu harus apa? Harus mengikuti aturannya dan menjauhi larangannya. Intinya ke situ, simpelnya aja tentang keagamaan itu. Kita harus melaksanakan sholat, ibadah sesuai dengan rukun Islam ya. Contoh untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bidang kehidupannya apa ya? Contohnya itu tentang ibadah. Di dalam Al-Quran, perintah sholat itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 43 ada ya, dijelaskan bahwa di panduan hadis dan sunnahnya Nabi mengajarkan tata cara sholatnya. Ya, jadi seimbang kan. Kalau tadi di dalam Al-Quran itu memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan apa? Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, sebagai panduannya ada nama hadis. Hadis Nabi mengajarkan tata cara sholatnya. Ya, contoh nyatanya melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu. Gitu. Tentang akhlak ya. Tentang akhlak dalam Al-Quran dijelaskan diperintahkan untuk jujur. Quran surat At-Taubah ya, ayat 119. Dan hadisnya apa? Hadisnya atau panduan dari sunnahnya adalah barang siapa jujur maka ia menuju surga. Itu berdasarkan hadis riwayat Muslim. Contoh nyatanya seperti apa? Tidak berbohong kepada teman, guru, tidak boleh berbohong saat melaksanakan aktivitas lainnya. Dan sosial,
Nah, atau sosial ya. Sosial itu dalam Al-Qur'an dijelaskan juga, diperintahkan saling tolong menolong dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Dan paduan dari sunnahnya atau dari hadisnya, Nabi bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu adalah perkataan Nabi. Artinya apa? Kita harus bisa membantu orang lain, ya, kita harus selalu ya membantu orang lain ya. Karena kan kalau kita bahas tentang membantu banyak ya, membantu dalam segi ekonomi, membantu dari misalnya kita nih banyak uang nih, ternyata ada beberapa masyarakat yang nggak punya pekerjaan, kita bisa bantu mereka dengan apa? Tujuannya kepada Allah. Bikinlah suatu perusahaan karena apa? Tujuannya karena ingin memberikan ekonomi untuk masyarakat. Nah, bisa aja begitu. Atau enggak membantu kepada fakir miskin. Ya sesuai dengan dan kita juga ada tuh namanya sedekah kan begitu. Nah, dan itu tentang sosial ya. Intinya membantu teman yang atau membantu siapapun, masyarakat sekeliling kita ataupun siapapun yang kita temui yang ketika dia membutuhkan bantuan atau yang kesulitan lah bahasanya. Dari segi keluarga dalam Al-Qur'an juga dijelaskan, hormatilah orang tua dalam surat Al-Isra. Dan Nabi ya, dan Nabi bersabda, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Nah, nah, jadi hadisnya atau dari perkataan nabinya ya, Nabi bersabda surga atau Nabi berkata surga itu berada di telapak kaki ibu. Jadi apa contoh nyatanya seperti apa? Ya, kita harus berbakti, patuh, taat kepada siapa? Orang tua kita. Gitu ya. Kita harus melakukan apa? Membahagiakan, menghormati, berbakti kepadanya, mengikuti aturannya, jangan sampai membantah seperti itu. Dari lingkungan kita bahas juga ya. Tadi dari sisi keluarga simpel-simpel yang penting teman-teman ada gambaran ya. Intinya kan kalau pembelajaran agama itu mengingatkan. Kita di sini sebagai mengingatkan saja karena nggak mungkin ya karena kita ini pembelajaran juga terbatas, tapi kita akan coba mengingatkan teman-teman bahwa oh hidup itu seperti ini loh. Nah itu dia tuntunan agama itu seperti itu. Nah gitu ya. Dan dari segi lingkungan kita bahas tentang contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Lingkungan, larangan berbuat kerusakan. Ya dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa larangan berbuat kerusakan di dalam Quran surat Al-A'raf ya. Dan Nabi pun dan sunnahnya atau hadisnya gitu ya. Nabi melarang buang air di sumber air ya. Misal contohnya gitu. Untuk apa? Untuk menjaga lingkungan agar tidak najis, agar tidak tercemar tuh air, agar tidak berbahaya. Menjaga kebersihan di sekolah, contohnya seperti apa? Misal contohnya menjaga kebersihan di lingkungan kita, menjaga kebersihan di sekolah kita, menjaga kebersihan di rumah kita, di tempat ibadah ataupun dimanapun ya. Yang itu adalah lingkungan dan itu lingkungan itu ataupun kebersihan itu harus dijaga intinya gitu. Jangan sampai kita lalai akan kebersihan. Kebersihan itu ada pada diri kita dan untuk lingkungan kita. Perbaiki itu, maka insya Allah Allah akan menjaga kita ya. Oke, kesimpulan Al-Quran dan Sunnahnya adalah pedoman hidup umat Islam yang berisi petunjuk lengkap tentang bagaimana beriman, beribadah, berakhlak, dan hidup bermasyarakat. Dengan mengikuti keduanya, tentunya hidup menjadi terarah, damai, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya rasa itu teman-teman untuk kita pembelajaran di awal ya. Karena di sini juga ada beberapa agama ya. Teman-teman ini lebih ke umum aja seperti itu. Ya, intinya adalah kita harus bisa menjaga ya, menjaga diri gitu ya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu untuk pembelajaran kita tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.